Selamat pagi saudara sekalian, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bergabung dalam Sukacita Pagi. Renungan pagi ini saudara diberi judul Terlibat Melahirkan Hamba Tuhan. Saya mengambilnya dari sebuah ayat dalam surat Paulus kepada Titus. Dari Titus 1 ayat 1 dikatakan, dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Saudara, tujuan surat Paulus jelas bahwa dia ingin adanya pemeliharaan iman dan pengetahuan akan kebenaran di dalam jemaat yang dipimpin oleh Titus. Nah, pemimpin orang percaya, saudara, seperti Titus, kita yakin bahwa diperlukan lintas zaman, bukan hanya di era jemaat mula-mula atau di era Paulus saja. Penting ada orang-orang seperti ini, seperti Rasul Paulus dan juga Titus. Kita perlu setiap waktu punya pemimpin-pemimpin baru sebetulnya. Nah, itu sebabnya Paulus menyampaikan surat kepada Titus sebagai pemimpin jemaat di Kreta supaya dia bisa memimpin jemaat dan melahirkan orang-orang baru di sana. Nah, saudara, kalau rasul, yang namanya rasul tidak bertambah, hamba Tuhan atau hamba Allah akan terus bertambah, begitu ya, pemimpin jemaat. Nah, tentu kita semua adalah hamba Tuhan, tapi renungan pagi ini berfokus pada pemimpin jemaat. Hamba Tuhan yang menjadi pemimpin jemaat ditempatkan, saudara, dari dan untuk gereja. Lihat bahwa pemimpin itu akan lahir dari antara orang-orang percaya, seperti pemilihan para diakon, Stefanus dan teman-temannya. Mereka juga melayani jemaat lain. Kita lihat pelayanan Paulus dan juga pelayanan Barnabas. Atau dia juga melayani calon-calon orang percaya yang lain, seperti penginjilan yang dilakukan Paulus. Nah, bagaimana hamba Tuhan ditempatkan, saudara, jangan lupa bahwa itu adalah bentuk dari pekerjaan Allah, skema kerja Allah. Manusia dipakai untuk melakukan itu. Tetapi intinya atau hakikatnya adalah Allah yang melakukannya, Allah yang menghendaki. Sebab apa? Sebab misi yang disampaikan hamba Tuhan bukan misi manusia, tapi misi Allah. Ini adalah tawaran Allah untuk hidup dalam kekekalan. Hidup seperti Allah, kekal. Tawaran itu, saudara, datang dari Allah. Sehingga misi yang disampaikan adalah misi Allah. Mau tidak mau, tugas hamba Tuhan menjadi terbatas. Dia hanya meyakinkan orang lain untuk menerima hidup kekal. Hanya meyakinkan, bukan memaksa. Dan dia memperlengkapi orang percaya dengan pengetahuan Alkitab. Dan dia juga menunjukkan buah iman, hidup kudus. Nah, tugas-tugas ini tidak berhenti sekali lagi kepada Titus dan juga estafet yang dilakukan Rasul Paulus. Tapi seperti perintah Tuhan Yesus dalam Matius 9 ayat 38. Dikatakan, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi saudara, ini sekali lagi ini bukan pekerjaan kita, tapi ini pekerjaan Allah, pekerjaan Roh Kudus. Jadi bagaimana cara kita terlibat di dalamnya, saudara? Kita meminta kepada Allah supaya lahir pemimpin-pemimpin baru di tengah gereja masa kini. Saudara, pemimpin jemaat adalah pemimpin yang akan mengajar jemaat masa depan untuk memelihara iman dan pengetahuan akan kebenaran. Amin.